hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya pertama-tama pada semua Bapak Ibu hadirin serta dari tim Jakarta Smart City yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Pak Jendri Firdaus selaku Kasih Pemerintahan Kelurahan Center Timur, yang saya hormati narasumber dari Jakarta Smart City nanti yang akan menyampaikan paparan terkait Jaki. Karena selama ini yang kita kenal Jaki itu sebagai aplikasi aduan warga. Sebenarnya di Jaki itu banyak fitur-fitur lain. Ada ambulan, ada bantuan sosial, banyak ya. Nanti bisa dijelaskan langsung oleh tim narasumber Jakarta Smart City terkait aplikasi Jaki. Jadi kalau misalkan dari warga perlu bantuan ambulan, nggak perlu lagi ke rumah Pak RT atau Pak RW, tinggal lewat handphone buka aplikasi Jaki, butuh ambulan, tinggal klik ya Pak ya. Serta mau ngecek bansos ya, nggak perlu datang jauh-jauh ke kelurahan, tinggal cek langsung di handphone lewat aplikasi Jaki. Nah, selain itu di luar itu banyak lagi fitur-fitur lain yang ada di aplikasi Jaki. Selanjutnya sebagai informasi tambahan mungkin dari saya di Kelurahan Center Timur, meneruskan arahan dari pimpinan terkait yang saya hormati berpilar ya. Terima kasih atas hadirannya. Ada dari Pak Afudi dari Polri, dari Satpol PP, teman-teman semua pengurus RT, RW, RMK, MKDM yang hadir pada kesempatan kali ini. Informasi tambahan terkait arahan pimpinan seperti yang kita ketahui bersama ya, dan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah membaca informasinya baik dari itu chat WA group maupun lewat media sosial, berita online maupun yang lainnya, bahwasanya di Jakarta ini, provinsi di Jakarta, kualitas udaranya kurang bagus ya, kurang bagus. Oleh karenanya perlu partisipasi kita semua sebagai warga masyarakat Pemprov DKI Jakarta. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang ambil alih, tapi kita semua sebagai komponen masyarakat, khususnya yang ada di Kelurahan Timur, harus ikut berpartisipasi. Caranya gimana? Gampang, mudah ya. Kalau ada sampah rumah tangga jangan ditahan, bawa ke tempat sampah TPS atau mungkin bisa diatur oleh petugas kebersihan yang ada di wilayah RT RW. Jadi jangan dibakar ya Bapak Ibu ya kalau ada sampah rumah tangga. Terus kata Pak Ceti katanya yang merokok juga bisa membuat polusi ya. Terus gimana caranya? Nah, saya kata Pak Ceti katanya kalau merokok asapnya jangan dibuang. Betulan ya? Nggak apa-apa bercanda. Nah, jadi perlu partisipasi kita semua dalam hal ini. Mohon dukungannya karena Pak RT, Pak RW, LMK, Pak RKDM merupakan tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau Pak RT, Pak RW, Pak LMK yang menyampaikan, tentu warganya akan manut biasanya, karena Pak RT, Pak RW merupakan panutan di wilayahnya masing-masing. Apabila yang menyampaikannya Pak RT, Pak RW pasti nurut biasanya. Nurut karena ini demi kebaikan kita bersama. Itu salah satu hal yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mumpung semuanya kumpul di sini para tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Center Timur. Yang kedua terkait deteksi dini kebakaran. Mungkin sudah banyak yang melihat baik itu di pemerintahan maupun media lainnya, bahwasanya sekarang sudah sangat sering sekali terjadi kebakaran ya, di Penjaringan, di Pademangan, Pojang, di Priuk pernah terjadi kebakaran, bahkan sering belakangan ini sering terjadi kebakaran. Nah,
banyak faktor yang menyebabkan kebakaran, tapi itu semua bisa dideteksi dini, ya, bisa dideteksi dini oleh kita. Apalagi sekarang petugas kebakaran sudah ada di kelurahan, sudah ada yang standby, bisa sekarang udah gabung sama 3 pilar, ya. Jadi sekarang bukan hanya TNI, Polri, Satpol PP, sekarang juga ada pemadam kebakaran. Nah, apabila Bapak Ibu perlu misalkan sosialisasi pencegahan dini, deteksi kebakaran, bisa menghubungi langsung petugas kebakaran yang kelurahan. Biasanya salah satu potensi terjadi kebakaran apa ya, Bapak Ibu ya? Listrik, terus kompor leduk, ya, apalagi biasanya ibu-ibu yang suka main kompor, ya, ibu-ibu main kompor, masak di rumah, garamnya habis, ya, garam main TikTok, lagi masak di dapur, ya kan, pas mau nambahin garam, ternyata garamnya habis tuh, ditinggal ke warungnya deket sih, ya, warungnya dekat rumah. Tapi pas di warung ketemu sama ini tetangga tuh, ngobrol, gosip, sama tuh, lebih lama ngobrol gosipnya daripada beli garamnya. Dia lupa kalau kompor di rumah itu masih nyala, ya. Jadi itu perlu apa namanya ya? Perlu kepedulian kita, perlu kepedulian kita sebagai warga masyarakat terkait deteksi dini kebakaran. Karena kalau kita lalai, yang rugi bukan cuma diri sendiri, namanya kebakaran bisa merambat ya ke rumah sebelah ataupun bisa meluas. Jadi mohon kiranya kepada RT, Pak RW, Pak LFK, KDM sebagai tokoh masyarakat panutan yang ada di wilayahnya masing-masing, ini diingatkan pada warganya ya, kalau ngecas HP jangan jangan kelamaan, intinya jangan ditumpuk-tumpuk, ya. Biasanya di rumah-rumah kontrakan, rumah kos-kosan tuh, ya, itu colokannya ditumpuk-tumpuk, dan itu bisa menyebabkan salah satu kebakaran. Mohon disampaikan sekali lagi kepada warganya tentunya, karena kalau kita saja nih petugas yang ada di kelurahan yang menyampaikan itu tidak akan mungkin sanggup karena personil kita terbatas. Oleh karenanya kita perlu perpanjangan tangan kepada Pak RT, Pak RW, Pak LMK yang ada di wilayah kita, di wilayah masing-masing. Ayo kita sama-sama peduli kepada lingkungan kita sendiri. Walaupun memang alhamdulillah ya, kalau di Senter Timur ini terkait kebakaran belum ada beritanya ya, tapi jangan sampai baru ada satu tuh yang di PT apa RW Tripandu, dan itu pun bukan karena masalah ini ya, itu karena memang ada bahan di dalam kontainer ya yang kepanasan. Jadi jangankan kontainer kepanasan, orang itu kalau kepanasan bisa meleduk ya. Jadi jangan terlalu kepanasan ya, harus bisa deteksi dulu. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Nanti mohon disaksikan secara seksama apa yang disampaikan narasumber terkait aplikasi Jaki, karena aplikasi Jaki ini selalu diupdate ya. Kalau diupdate mungkin yang Bapak Ibu kenal saat ini, Jaki itu buat aduan ya. Kalau mau ngadu banyak ya. Ini tangan saya habis main tinju sama bukan sama John. Sama John ya, kemarin tinju, saya kalah karena saya bukan tinju. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Mohon kiranya nanti disaksikan dengan sama apa yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat tentunya buat masyarakat Timur. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur, Bapak Asipom beserta ASN di Kelurahan Sandar Timur yang kami hormati, juga Bapak Bendahara Fitnas, Ketua PP,
para ketua MK beserta jajaran, KDPR dan jajaran di menindaklanjuti arahan pimpinan kami dari Pemprov DKI saat ini khususnya aplikasi Jaki agar fitur terbaru yang mungkin nantinya akan meringankan tugas Pak RT, Ibu-Ibu Junanti, PKK, Desa Wisma, juga mungkin pihak kelurahan. Jadi di Pemprov DKI itu ada 13 kanal pengaduan. Jadi tidak hanya lewat aplikasi Jaki, tapi juga masyarakat bisa melapor lewat email, Twitter, Facebook, SMS, bahkan bisa langsung datang ke kantor gubernur. Terus juga ada pemantauan CCTV di DKI Jakarta. Di sini kami mengelola sekitar 9.000 sampai 15.000 titik CCTV. Itu juga ada beberapa CCTV milik pihak swasta. Di sini juga banyak banget masyarakat yang datang ke kantor kami saat mereka terjadi sesuatu, misalnya ada yang kehilangan kendaraan atau penjamretan, masyarakat bisa melakukan pengecekan CCTV di kantor kami. Tapi syaratnya kalau misalnya amit-amit dari masyarakat sini ada yang terjadi sesuatu, mau ngecek CCTV ke kantor kami, itu harus membawa surat dari kepolisian terlebih dahulu, entah itu surat laporan atau yang lain-lainnya. Jadi kalau tanpa membawa surat dari kepolisian, mohon maaf, kami akan tolak permohonan untuk pengecekan CCTV-nya. Selanjutnya,